Oke, selamat sore. Selamat sore Indonesia. Selamat sore Indonesia. Selamat sore dunia. Selamat sore dari tanah Tinoring. Komplit sama keluarga sini. Penguburan Nenek Nancy atau Agnes Bassang bilang iya ah. Nah, halo. Oke, baik. Iya. Dengan demikian, kita orang belajar memaknai bahwa kehidupan kita ini setelah kematian mengalami peningkatan yang orang juga sebut kembali menjadi dewa. Itu adalah tingkat-tingkat kehidupan kita manusia. Kita hidup manusia seperti biasa-biasa saja, mengerjakan yang biasa, dan setelah itu kita selesai, kita memilih untuk hidup yang lebih mulia. Itulah menjadi kehidupan mulia yang dalam tradisi kitab suci disebut hidup mulia para kudus. Untuk menjadi orang kudus atau hidup mulia, satu yang harus dilewati kematian. Maka kematian sebagai orang yang biasa, sebagai manusia biasa, kita sampai pada kesedihan. Tetapi ketika kita melihat makna yang lebih luhur lagi, bahwa ini adalah satu-satunya pintu, tangga, langkah, tahap yang harus dilewati untuk hidup mulia, maka itulah yang kemudian dikatakan membahagiakan dalam hidup rohani. Di satu sisi sebagai manusia ini menyedihkan, tetapi sebagai orang beriman inilah kehidupan mulia, hidup abadi, hidup bersama para kudus, peningkatan kehidupan yang lebih baik lagi. Maka mari saudara-saudara terkasih, seperti dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus bersabda, sekarang telah tiba saatnya putra manusia dimuliakan. Sama juga kita bisa berkata dalam hidup beriman, sekarang telah tiba saatnya ibu kita, nenek kita ini dimuliakan bersama para kudus di surga. Sebuah harapan, sebuah iman. Maka mari saudara-saudara terkasih, kita mendoakan ibu kita ini, nenek kita ini. Dan satu hal yang harus kita ingatkan juga bahwa Ekaristi itu menjadi kekuatan sakramen tertinggi dalam gereja. Dan itulah sebabnya kita mengadakan Ekaristi suci ini sebagai awal, sebagai sarana, sebagai sakramen, tanda penyelamatan Allah, di mana Allah mengangkat kehidupan ibu kita ini, nenek kita ini ke tingkat yang lebih tinggi, yakni bersekutuan dengan para kudus di surga untuk merayakan Ekaristi surgawi. Ini tugas kita, ini iman kita, inilah yang menjadi pengharapan kita. Tuhan menyelamatkan kita semua. Amin. Dikuatkan dengan permenungan sabda Tuhan bahwa hidup ini adalah persiapan untuk hidup mulia, hidup abadi. Maka marilah kita sekali lagi meneguhkan iman kepercayaan kita itu dengan menyebutkan, mengucapkan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan
Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, percayakan Roh yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda, setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Menyadari kebaikan Allah dalam Putra Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau senantiasa menerima dan mendahului kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam keagungan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, orang tua kekasih kami ini, telah Kau angkat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Semua kesaksian iman yang telah dilakukan selama hidupnya meneguhkan dan menguatkan kami dalam
Agnes Bassang tak bilangi ini. Sudilah menerima dan memberkatinya ya Tuhan, bersama hamba Ibu yang kami kasihi, demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan Pengantara kami, hidup bersama di kawan dan Roh Kudus, anak kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu beribadah bersyukur kepada Tuhan, bahwa Bapa Yesus Allah yang Maha dan Tuhan dan Tuhan kita mulia, supaya orang-orang yang berluka karena kebahagiaannya yang meninggalkan dapat hidup oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup di pulau bukan kenyataan, dan di rumah kediaman di bumi tersedialah tempat kediaman di dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji-Mu, melakukan pada kemuliaan-Mu dengan hati-hatinya berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, segala yang berkemuliaan, terpujilah Engkau di surga, berkata yang Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, mau memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku dalam perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14,
dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah dan pandanglah dengan kasih-Mu hamba-Mu ini, Ibu kami yang kami kasih, Agnes Bassang tak bilangi, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah Ibu kami ini juga mengalami satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Kristus Putra-Mu dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita yang menurut ajaran Ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, carilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling memberikan damai Kristus kepada sesama kita. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah dan sambutlah, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, menghapus dosa-dosa kita semua. Maka berbahagialah kita jadi undang datang perjamuan Tuhan ini. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam perjamuan Ekaristi suci ini, kami telah Kau perkenankan menyambut santapan surgawi. Semoga kehadiran-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami, terlebih keluarga yang berduka ini. Dalam meneruskan perjalanan kami di dunia, kami mohon berbelas kasihan kepada Ibu kami, Ibu Agnes, Nenek kami, Agnes Bassang tak bilangi. Anugerahkanlah belas kasih keselamatan kepadanya. Anugerahkanlah kebangkitan abadi kepadanya. Anugerahkanlah sukacita surgawi bersama para kursumu di surga kepadanya. Berkatilah segenap keluarga yang ditinggalkan ini. Peliharalah mereka selalu dengan berkat-berkat-Mu. Kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, kasih-Mu tetap menyertai mereka. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, hidup bersatu bersama di Kau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Kini kita masuk dalam upacara pengudusan pemberkatan jenazah ibu kita, nenek kita Agnes Bassang tak bilangi ini. Untuk ibu kita, nenek kita, Agnes Bassang tak bilangi ini. Bersama-sama kita berdoa dan menjawab, terimalah dia, ya Tuhan. Bersama-sama, terimalah dia, ya Tuhan. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu ibu kami Agnes Bassang tak bilangi ini, termasuk ke alam Allah. Terimalah dia, ya Tuhan. Supaya ia hidup bahagia selama-lamanya bersama pada Kristus. Terimalah dia, ya Tuhan. Dari bumi kami berseru kepada-Mu ya Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Terimalah dia, ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia, ya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, jiwa kami percaya akan sabda-Mu. Terimalah dia, ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah kepada-Mu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Pandanglah dengan kasih hamba-Mu, ibu kami Agnes Bassang tak bilangi, yang telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya ini, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Sucikanlah hamba-Mu ini dari segala kesalahan. Kuduskanlah hamba-Mu ini dari segala dosanya. Semoga ia layak masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya. Maka turunlah Roh Kudus-Mu memberkati dan kuduskan serta menyucikan hamba-Mu ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Maka mungkin pasilamu tete dio pak dioran masalah lama kematian. Semua anak tumba tukaris maka mau di pamarimamu dio mai kematian. Sesitu kamu kita mulai satuan baru langsana ambe anak na pena masalah. Tuhan segala hamba ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga doa-doa kami mengiringi ibu kami Nenek terkasih Agnes Bassang pagi lagi harus semerbak seperti wangian tumpah ini ke hadapan-Mu ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita mau berkat Allah untuk tanah dan bunga. Allah Bapa kami yang Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan kuduskanlah tanah ini dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu ibu kami, nenek kami Agnes Bassang lagi yang akan kami taburi dengan tanah pada makamnya ini, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita mohon berkat Allah untuk bunga ini. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah dan kuduskanlah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu ibu kami Agnes yang telah memanggil ini. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya melambangkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Manusia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan maut memulihkan ibu yang terkasih dalam kebangkitan mulia, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Semoga sumber hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri kita, nenek kita yang kita kasih ini, mekar bagaikan bunga yang semerbak, harum mewangi, dan menyebarkan keharuman nama Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O Indo, o Nenek, laku beng komitanda kayu peaka. Tumangkau kabutu ka di pagarisan kasalan yang bangunan kata kabar. Laku kita perlu kewapatongan lan sangana. Amin. Na anak na penama sallo. Amin. O Indo, o Nenek, bela pengilalan. Dan naupa anak arang kamalimangan na buang Yesu yatim. Lau nanta kulimentama kedatuan suruga lan sangana ambe na anak na penama sallo. Diperkenankan kepada orang tua, saudara-saudari dari orang tua kita ini, anak cucu untuk menaburkan bunga sambil mendoakan ibu yang terkasih, tanda kasih, tanda cinta, dan tanda kita terima kasih kepadanya dengan menaburkan bunga dan
Balabatu atau misa pelepasan. Dan tadi Romo Pius sudah mengatakan bahwa misa pelepasan ini merupakan misa yang terakhir kita laksanakan bersama-sama dengan orang tua kita secara fisik. Itulah sebabnya dalam setiap kesempatan saya mengatakan kepada keluarga pada peristiwa seperti ini bahwa misa pelepasan betul-betul sangat spesial bagi keluarga yang berduka. Dikatakan spesial karena inilah misa yang terakhir kita laksanakan bersama-sama. Dan sesuai dengan keyakinan kita bagi orang Kristen khususnya Katolik, bahwa setelah misa pelepasan maka roh dan jiwa dari orang tua kita kembali kepada Bapa di surga. Dan selanjutnya jasadnya atau fisiknya kita kembalikan ke tanah sebagaimana kita berasal dari tanah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepergian dari orang tua kita yang sama-sama kita cintai tentunya meninggalkan duka yang mendalam bagi kita. Karena selama hidup orang tua kita ini senantiasa kita jadikan panutan dalam kehidupan kita, sekaligus tempat kita mengadu apabila muncul problematik dalam keluarga. Kini semuanya sudah berlalu dan hanya tinggal kenangan saja. Tetapi sebagai orang yang beriman, tentunya kita semua percaya bahwa peristiwa kematian memang itu harus terjadi dalam setiap kehidupan. Oleh sebab itu kepada seluruh keluarga, kiranya ikhlas melepas kepergian mama, nenek yang sama-sama kita kasihi. Saat ini tangis air mata bukan itu yang didampakkan orang tua kita lagi, tetapi yang begitu didampakkan dari kita semua adalah doa dari masing-masing pribadi sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat kesempatan ini sekali lagi untuk ketiga kalinya kami dan keluarga yang dimulai dari Nenek Teguh pada misa pembukaan, kemudian dilanjutkan oleh Bapak lain pada saat pelepasan di rumah duka, dan tentunya saya lanjutkan di tempat ini menyampaikan terima kasih kami yang tak terhingga. Yang pertama tentunya kepada Pastor Pius yang selama orang tua kami berada di rumah duka, kemudian pada saat ibadah pembukaan, dan tentunya diakhiri pada misa pelepasan ini, berkenan hadir bersama-sama dengan keluarga untuk memimpin misa requiem. Sekali lagi kepada Romo Pius kami aturkan terima kasih. Terima kasih yang sama pula kami sampaikan kepada kedua Bapak Ibu pengantar kita yang dengan setia mempersiapkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pelayanan doa di rumah duka, dan tentunya diakhiri pada misa requiem ini. Sekali lagi terima kasih atas kesemuanya itu. Kepada seluruh masyarakat GMP Tinoring, tak henti-hentinya kami menyampaikan terima kasih kami yang tak terhingga.
khususnya dalam mempersiapkan segala sesuatu, teristimewa dalam pembuatan pondok. Saya dan Bapak Army tadinya ragu, apakah pembuatan pondok ini bisa terselesaikan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah disepakati keluarga. Awalnya kami pesimis, mengingat medan tempat pembuatan pondok semuanya di atas batu, hampir tidak ada celah untuk tempat menancapkan tiang-tiang dari pondok tersebut. Tetapi dengan kerja keras dari seluruh masyarakat yang tentunya selalu mengedepankan kebersamaan yang dilandasi oleh keikhlasan, maka seberat apapun tugas yang akan kita kerjakan, pada akhirnya bisa terselesaikan dengan baik, sehingga pesta pelaksanaan dari rangkaian acara sehubungan dengan orang tua kami ini bisa berjalan sebagaimana yang kami harapkan. Sekali lagi, terima kasih atas kesemuanya itu. Terima kasih yang serupa pula kami sampaikan kepada semua pihak yang telah menyampaikan ungkapan duka, entah itu secara langsung, lewat paduan suara, lewat karangan bunga, maupun melalui media. Kami ucapkan terima kasih. Ungkapan duka seperti itu benar-benar menguatkan kami bahwa ternyata duka cita yang kami alami juga dirasakan oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Sekali lagi atas kesemuanya itu kami ucapkan terima kasih. Akhirnya kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan segala kegiatan yang dilakukan di rumah Tongkonan Balabatu, tentunya banyak hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya pelayanan dari keluarga. Pastinya banyak yang tidak maksimal. Dari kami keluarga sudah berupaya memberikan yang terbaik, tapi itulah kami keluarga yang tentunya banyak keterbatasan. Sekali lagi kami mohon maaf atas kesemuanya itu. Pada akhirnya kami juga menyadari bahwa ketika orang tua kami, Nenek Nancy, masih hidup, maka tentunya sebagai manusia biasa pastinya ada tutur kata maupun perilaku lainnya, khususnya ungkapan kata di masa tuanya, pastilah banyak yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Atas kesemuanya itu kami mau dimaafkan. Dan pada akhirnya kita semua yang hadir di tempat ini mengucapkan selamat jalan kepada orang tua kita, selamat menuju ke kehidupan yang kekal. Semoga Tuhan menempatkan tempat indah buat Nenek Nancy. Dan selanjutnya kita yang hadir pada siang hari ini tentunya mengharap semoga Nenek Nancy bersama para kudus di surga akan menjadi pendoa bagi kita sekalian, khususnya pendoa bagi anak cucu, sehingga kita senantiasa diberkati Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan yang paling penting adalah saat kita dipanggil Tuhan, kita juga boleh mendapatkan tempat terindah sebagaimana yang didapatkan oleh setiap orang yang beriman. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati.
Dan penutup WKRI akan mengadakan upacara, dipersilahkan karena nenek terkasih, Ibu terkasih Agnes Bassang Tabilangi ini juga adalah anggota WKRI. Dipersilahkan. Sedikit kami sampaikan bahwa karena orang tua kita ini adalah anggota Wanita Katolik Republik Indonesia cabang Makale memberikan mandat kepada kami Wanita Katolik Republik Indonesia cabang 1 Administrasi Minanga untuk upacara resmi pelepasan almarhumah. Izinkan kami Bapak Pastor bersama keluarga untuk melaksanakan acara pelepasan jenazah dan penghormatan terakhir oleh Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia almarhumah Ibu terkasih Agnes Bassang Tabilangi pada hari ini Rabu tanggal 31 Desember 2025. Upacara pelepasan jenazah dan penghormatan terakhir bagi almarhumah Bunda terkasih segera dimulai. Dimohon kepada anggota Wanita Katolik Republik Indonesia dari mana saja, baik yang memakai pakaian resmi maupun yang tidak memakai pakaian resmi, untuk maju mengelilingi peti jenazah. Acara yang kedua, doa Santa Anna. Selanjutnya, pembacaan riwayat hidup singkat almarhumah disilakan. Riwayat hidup almarhumah Agnes Bassang Tabilangi.
Nama lengkap Agnes Bassang tak bilangi, menikah dengan almarhum Gregorius Delok Masora, lahir di Mengkendek 21 April 1942, wafat tanggal 18 Mei 2025 di Makassar, agama Katolik. Dikaruniai anak yang pertama, Weli Alfonsius Masora BA, menikah dengan Insinyur Maria Magdalena MSI. Margareta Masora SE menikah dengan Leletinus Arianus Arwan SE. Insinyur Agustina Masora menikah dengan Doktorandus Stepanus Tane ST. Yuvita Masora SSO MAP menikah dengan Insinyur Julius Rawan. Dokteranda Maria Masora SSI MSC menikah dengan Dokterandus Yance M Supit ST MMG. Wenselmus Masora ST menikah dengan Mitalia Takbapadang ST MSI. Dr. Stepanus Masora SPKN TM Sub SP Onkologi menikah dengan Dr. Veronica Dida Hardiyaningrum. David Tokada SPD MPD menikah dengan Hendy Londa SPD dan dikaruniai cucu 21 orang dan cicit 7 orang. Demikian riwayat singkat hidup dari orang tua kami, Agnes Bassang tak bilangi. Terima kasih. Selanjutnya, penyematan selendang biru oleh Wakil Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia Sabang Santo Yohanes Rasul Minanga. Ibu Agnes Bassang tak bilangi, terimalah selendang ini sebagai tanda ikatan persaudaraan kita, penghalang perlu di dalam berkarya bersama dalam wadah wanita Katolik Republik Indonesia. Selamat jalan Ibu dengan hati yang sangat berat, namun kami tetap berusaha dengan ikhlas menyerahkan Ibu kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus penyelamat kita. Semoga Dia yang penuh kemurahan menyambut Ibu dalam kehidupan yang kekal abadi di surga, kini dan selamanya. Amin. Peletakan bunga oleh Wakil Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia Sabang Santo Yohanes Rasul Minanga. Peletakan bunga. Ibu Agnes Bassang tak bilangi, terimalah bunga mawar ini sebagai persahabatan kita, dan kini Ibu teruskan kepada Bapa Sang Pencipta. Semoga semua amal bakti yang telah kita rintis bersama dalam wadah wanita Katolik Republik Indonesia dapat menjadi persembahan yang harum mewangi, mengiringi Ibu menuju ke hadapan Sang Pencipta kita. Sekali lagi kami mengucapkan selamat jalan Ibu. Doakanlah kami yang masih mengembara di dunia ini dalam melanjutkan karya kita bersama dalam wadah wanita Katolik Republik Indonesia dengan perantaraan Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin. Anggota mengelilingi peti jenazah untuk memberikan penghormatan yang terakhir.
almarhumah Ibu Agnes Bassang tak bilangi. Kami segenap anggota wanita Katolik Republik Indonesia, cabang Santo Yohanes Rasul Minanga dengan tulus hati melepaskan Ibu untuk menghadap Sang Pencipta. Jasamu selalu kami kenang dalam melanjutkan organisasi ini. Agnes Bassang tak bilangi. Selamat jalan menempuh hidup baru bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berkeliling memberikan penghormatan yang terakhir dan kembali ke tempat. Dan mewakili segenap wanita Katolik Republik Indonesia, Sabang Santo Yohanes Rasul Minanga, menyampaikan turut berduka yang mendalam atas kepergian orang tua kita ini. Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan dan segenap anak cucu dan keluarga diberikan ketabahan dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Keluarga yang berduka, saya sebagai Pastor Paroki Santo Yohanes Rasul Minanga juga menyampaikan turut berduka dan terus mendoakan keluarga yang tinggalkan, senantiasa Tuhan memberkati kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda diutus. Hidupilah selalu semangat Ibu yang terkasih. Meskipun dia telah pergi menghadap Bapa, tetapi dia tetap bisa tinggal di antara kita ketika Anda sebagai anak dan cucu terus meneruskan semangat hidup beliau. Pengabdian pada gereja, pengabdian pada sesama, pengabdian pada masyarakat, pengabdian kepada orang-orang di sekitarnya luar biasa yang kita dengarkan melalui kesaksian orang-orang yang mengenalnya. Ia telah pergi, tetapi dia tetap tinggal di antara kita ketika semangat itu tetap ada di antara kita. Dan terakhir, kita mendoakan segenap keluarga, jadilah terus sebagai satu keluarga, meskipun kedua orang tua kita telah pergi, tetapi semangat persatuan, berlomba dalam menghormati, berlomba dalam memberi hormat, berlomba dalam memberkati, berlomba dalam mendoakan, berlomba untuk memberi tegur sapa dan pengampunan, tetap hidup di antara Anda sekalian. Dengan demikian, Anda telah mewarisi warisan yang paling mulia, yakni iman, harapan, dan kasih, dan kehidupan yang bijaksana yang diwariskan oleh kedua orang tua ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon belas kasih Tuhan, mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kita sekalian. Tuhan bersamamu. Nenek terkasih, ibu terkasih, beristirahatlah dalam ketentraman abadi di surga. Dan segenap keluarga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi Misa Requiem untuk Ibu Nenek terkasih Agnes Bassang tak bilangin telah selesai. Kita pergi, kita diutus. Mengasihi Maria,